Ya, Lukas pasal 16 ayat 1 sampai 9, Bapak Ibu. Ada di layar, saya baca. Lukas pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Yang berbunyi demikian. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Dan aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang yang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Amin. Nah, Bapak Ibu, kita lihat disebut bendahara yang tidak jujur tadi ya, di dalam judul perikopnya. Tapi sebenarnya ini membicarakan tentang kecerdikan dari bendahara tadi. Makanya sampai Tuhan Yesus menyimpulkan bahwa orang-orang dunia ini lebih cerdik dibanding dengan anak-anak Allah. Sampai dikatakan seperti ini. Ya, ini perumpamaan yang agak sulit. Ya, nanti kita akan belajar bersama, Bapak Ibu. Saya harap bisa menggambarkan kondisinya. Ya, tokohnya ada orang kaya, lalu ada bendahara. Kemudian ada orang-orang yang berhutang kepada tuannya tadi. Nah, cerdiknya apa? Nanti kita akan lihat, saudara. Nah, karena sudah ada laporan bahwa hamba ini atau bendahara ini tidak jujur, tadi dikatakan akhirnya dipecat, saudara. Nah, ketika dia mendengar dipecat, apa yang dia lakukan? Nah, ini yang kita lihat ya, saudara. Ketika dipecat, lalu di dalam hati dia tadi berkata apa? Mencangkul aku malu ya, saudara. Tidak bisa, mengemis malu dan lain sebagainya. Lalu apa yang harus dia lakukan? Nah, kita lihat kalau saudara merenungkan bagian ini, coba perhatikan saudara. Apakah yang aku harus perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Nah, ayat 4 kalau saudara lihat ya. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Nah, kita lihat kecerdikan dari bendahara ini apa, saudara? Nah, coba ya, saudara. Ditanya orang-orang yang punya hutang tadi, berapa hutangmu kepada tuanku? 100. Lalu bendahara mengatakan apa, saudara? Buat surat hutang lain jadi 50. Ya, dikurangi. Tentunya yang berhutang ini senang. Harusnya hutangnya 100 tempayan minyak, hanya suruh bayar 50. Ya, diskon 50%, saudara. Terus yang kedua, berapa hutangmu? Saudara, dijawab 100 pikul gandum. Lalu bendahara tadi berkata, ini surat hutangmu yang lain. Dibuat 80, dikurangi ya. Saudara, dari 100 menjadi 80. Nah, jadi yang berhutang ini pasti senang ya, saudara ya. Tidak ditambahi bunga. Nah, biasanya orang berhutang kan malah lebih banyak dari pokok yang dihutang itu kan, karena bunga berbunga. Tapi justru ini malah dikurangi. Wah, betapa senangnya orang-orang yang punya hutang itu. Nah,
Ketika dia melakukan seperti ini, ya saudara, ini memang agak aneh. Memuji bendahara yang tidak jujur karena bertindak dengan cerdik. Ya, ini namanya perumpamaan, ada pesan penting yang nanti kita ambil dari sana. Sampai Tuhan mengatakan, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Nah, ayat 9 ini kuncinya, Bapak Ibu. Ya, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Apa arti mamon? Kalau saudara punya Alkitab yang manual, itu di belakang ada kamus ya, saudara. Dibuka M, mamon, maka artinya sebenarnya harta benda dan kekayaan yang biasanya dibayangkan sebagai oknum atau pribadi yang jahat. Ya, sebenarnya harta benda, kekayaan atau uang itu sendiri apakah jahat, saudara? Ya, uang itu apakah jahat? Kan enggak. Ya, bergantung pada siapa? Kepada tangan yang menggunakannya. Karena uang itu atau mamon di sini sebenarnya sebagai alat. Kalau digunakan untuk maksud baik, ya dia akan jadi berkat bagi banyak orang, saudara. Tapi kalau untuk kejahatan bisa jahat juga kan. Sampai-sampai Paulus juga mengatakan 1 Timotius pasal 6 ayat 10 itu, ya. Cinta akan uang, akar dari segala kejahatan. Artinya orang memburu uang ya dengan berbagai macam cara, ya khususnya melakukan kejahatan, yang penting uang itu dapat. Nah, ini yang kita lihat secara umum, Bapak Ibu, seperti itu. Ya, jadi sebenarnya perumpamaan ini mau mengajarkan kita harus gunakan ya mamon itu, bahasa Tuhan Yesus, ikatlah persahabatan dengan mamon itu, saudara. Ya, dan yang kedua, di situ dikatakan apa, saudara? Jika mamon itu tidak dapat menolong engkau, kamu diterima di dalam kemah abadi. Artinya, jangan bergantung kepada mamon, harta benda, kekayaan itu. Ya, saudara, itu yang Tuhan ajarkan. Karena ini masih ada hubungannya dengan pasal 15 sebenarnya. Orang-orang Farisi, ahli Taurat, ya. Di ayat yang lain dikatakan apa? Mereka ini adalah hamba-hamba uang. Nah, disebut begitu, saudara. Jadi mereka ini adalah hamba-hamba uang. Makanya Tuhan mengajar kepada muridnya secara khusus, pada orang banyak saat itu, ya gunakan uang itu dengan sebaik-baiknya. Karena sebagai alat, ya berarti kan bergantung kepada tangan kita yang menggunakannya. Untuk maksud baik atau maksud buruk ya, atau maksud jahat. Mensejahterakan orang atau malah sebaliknya mencelakai orang. Nah, ini yang harus kita perhatikan di sini. Nah, kita lihat latar belakangnya, Bapak Ibu. Bendahara ini tidak jujur kok malah dipuji ya. Tidak jujurnya yang mana sebenarnya ya? Coba kita lihat. Nah, ini ditempatkan di dalam latar belakang Yahudi dan menggambarkan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang Yahudi pada saat itu. Nah, Tuhan itu sebenarnya memerintahkan bangsa Yahudi Israel supaya tidak memungut bunga atas uang, makanan, atau apapun yang lain kepada orang Israel. Nah, ini jelas ya, karena dasarnya adalah sesama bangsamu Israel, gitu ya. Sesama apa istilahnya ya, anggota keluarga besar di dalam satu bangsa itu. Jadi kita lihat memang tidak dianjurkan untuk memungut bunga, ya saudara. Bahkan kalau pinjam nggak usah pinjam lah, berikan aja. Malah begitu saudara. Nah, kalau konteks sekarang berikan yang seperti apa? Ya berikan semampu kita kan saudara. Nah, ini yang kadang-kadang begitu. Jadi tidak ada istilah hutang, urusan hutang piutang ya di dalam konteks kita di dalam kehidupan berjemaat. Nah, Tuhan mengajarkan tanggung jawab sosial dan pelarangan uang riba kepada umatnya. Nah, implikasinya apa? Kalau ada yang melakukannya atau istilahnya tukang riba di situ, maka dianggap sebagai seorang perampok, saudara. Nah, ini di dalam hukum Taurat ya sangat jelas ya kalau kita lihat di sana. Nah, sekarang kita lihat sifat manusia pada umumnya itu apa? Saudara, memiliki kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan selama jangka waktu tertentu dengan maksud untuk menghindari hukum Allah ya. Maunya apa? Tidak tertulis di sana, itu yang dilakukan. Nah, contoh di dalam perumpamaan yang kita baca ini. Orang kaya yang menunjuk bendahara. Saudara lihat ya, ingin uang banyak, tetapi yang bertanggung jawab tetap bendaharanya. Saudara ya, ingin uang banyak, tuannya itu,
Ya, tetapi yang bertanggung jawab nantinya dengan cara apa supaya uangnya dapat banyak, ya tetap bendaharanya. Nah, tentunya supaya uang bisa dikembangkan tambah banyak kan dengan cara apa, saudara? Berbunga kan, ya bunga berbunga kan begitu. Tapi sekali lagi nanti yang disalahkan siapa? Bukan tuannya, tapi bendahara atau pekerjaannya itu. Ya, Bapak Ibu, kita lihat di sana. Nah, bendahara pada masa itu sebenarnya termasuk orang kepercayaan. Kalau sudah lihat di situ tugasnya apa? Mengontrol aset-aset tuannya dan dianggap sebagai anggota keluarganya. Ya karena sudah seperti anggota keluarga, ya seperti saudara, mewakili tuannya dan diberi otoritas penuh untuk bekerja sama dengan para debitur. Dan para debitur yang berutang tadi ya harus taat kepada ketentuan bendahara. Jika tidak mampu akan dipecat. Nah ini ya, kalau bendahara tidak bisa mengatur dengan baik seperti tadi, apalagi ada kecurangan, ya korupsi, dipecat saudara-saudara. Oke. Nah kita lihat saudara, akhirnya bendahara ini menyalahgunakan kepercayaan ya. Memang tidak dijelaskan dia seperti apa kesalahannya, tapi akhirnya dia dipecat tadi kata firman Tuhan. Nah, kalau kita lihat ayat berikutnya, ternyata ini kecerdikannya ya Bapak Ibu ya. Coba lihat kecerdikannya apa, membuat 2 pembukuan tadi. Ya, menguntungkan tuan, hutangnya dibayar, terus menguntungkan yang berhutang, dibuat ringan. Tadi ya, hutangnya 100 buat 80, yang satu 100 buat 50. Nah, yang penting ada yang dibayarkan, nah tuannya kan untung di situ, Bapak Ibu Saudara. Nah, bagi yang berhutang merasa ringan juga karena didiskon, dikurangi sangat banyak di sana. Nah, ini kecerdikan jadi dari bendahara tadi. Nah, dari perumpamaan itu Yesus mau mengajarkan apa kepada umatnya? Dikatakan anak-anak dunia lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Maksudnya apa, saudara? Kadang-kadang, ya terus terang orang Kristen ya, saudara, orang percaya ini kalau di lingkungan dunia, pekerjaan, ya kurang ya. Karena memang terus terang kita ini diajar ya belajar Alkitab. STT sekarang saja yang kurikulumnya, Bapak Ibu, ada yang berbau sekuler dalam arti untuk siap bekerja. Jadi tidak melulu di pelayanan atau hal-hal yang rohani Bapak Ibu. Kalau zaman saya Pak Bambang dulu sekolah, itu ya melulu rohani Alkitab saja Bapak Ibu. Jadi akhirnya kita lulus keluar dari asrama itu seperti katak dalam tempurung sebenarnya. Kita tidak tahu dunia luar gitu ya. Nah ketika diberi kesempatan bekerja katakanlah di perusahaan, nggak bisa Bapak Ibu, ya nggak bisa gitu ya. Dan sampai hari ini pun saya tidak pernah kerja di yang non pelayanan ya, di luar pelayanan, selalu di gereja atau di sekolah atau di STT atau di dalam pelayanan. Nah kalau saya dilepas katakanlah maaf kerja di Meratus mungkin saya nggak sanggup saudara gitu ya, karena memang nggak pernah belajar atau di perusahaan manapun gitu saudara. Makanya ini disebut anak-anak dunia, maksudnya yang non-Kristen ya saudara, yang tidak percaya di situ bisa jadi lebih baik ya, lebih bisa mampu ya untuk mengatur atau di dalam pekerjaan itu saudara. Nah saya ingat istri saya baru lulus itu kerja di bank. Nah ini kan aneh toh Bapak Ibu, lulusan teologi kerjanya di bank waktu itu saudara. Nah, kenapa kok bisa diterima? Ya kita ambil yang jujur aja. Nah, jadi seolah-olah ijazahnya teologi nggak dipakai, yang penting jujur dulu karena berhubungan dengan uang. Nah, saya masih ingat itu, saudara. Atau dia pernah kerja di tempat lain-lain. Ya, saudara. Nah, jadi saya tidak di pekerjaan, istri di pekerjaan. Nah, ini yang dimaksud, saudara. Anak-anak dunia lebih cerdik, lebih bisa, lebih mampu dalam pekerjaan. Tapi berapa tahun terakhir ini, ya lebih tepatnya 3 tahun sebelum pandemi ya, itu kurikulumnya sudah berubah Bapak Ibu. Diajarin juga tentang bisnis, diajarin juga tentang pekerjaan di luar pelayanan. Ya, ada kurikulum yang dimasukkan di sana. Supaya apa? Ketika lulus, Bapak Ibu, itu siap bekerja, siap melayani. Nah, ini yang penting. Lalu pesan Tuhan yang kedua,
ikatlah persahabatan dengan mamon yang tidak jujur. Gunakan uang itu ya, karena sebagai alat berarti bergantung tangan kita yang menggunakan uang itu untuk maksud baik, untuk kemuliaan Tuhan, atau justru untuk yang sebaliknya. Nah, itu yang kita pelajari dari perumpamaan ini, Bapak Ibu. Nah, akhirnya bendahara ini murah hati terhadap debitur tuannya yang punya hutang tadi ya. Nah, tetap uang tuannya. Jadi, ini yang penting, anak-anak terang seharusnya tidak mengikatkan hatinya kepada harta benda duniawi. Kita perlu harta, kita perlu uang di dalam hidup kita, tetapi tidak boleh ya fokusnya kepada uang itu. Nanti lihat di ayat-ayat berikutnya tentang orang kaya yang bodoh. Bapak Ibu, kalau kita lihat ya perumpamaan yang sudah kita pelajari. Ya, tetap tertuju kepada Tuhan. Ya, ini yang penting, saudara, yang kekal. Nah, kalau semuanya yang ada di dunia ini kan bersifat fana ya, Bapak Ibu, sementara. Nah, ini ajaran yang Tuhan berikan kepada kita. Umat Allah harus menggunakan milik duniawi, yaitu mamon tadi, sebagai investasi rohani, sama seperti orang-orang duniawi menggunakan uang mereka untuk mendapatkan keuntungan materi. Saya masih ingat yang disampaikan Pak Theo beberapa waktu yang lalu ya, ada investasi kerajaan surga, yaitu tentang memberi. Jadi secara rohani ya, ketika kita melakukan segala sesuatu, sebenarnya bahasanya di situ adalah investasi rohani ya, untuk kekekalan gitu ya, saudara, bersifat kekekalan. Nah, ini yang harus diingat. Jadi ketika kita berkorban atau lakukan apa, sebenarnya itu untuk kekekalan ya, dalam konteks untuk pekerjaan Tuhan, dalam konteks mensejahterakan orang, menjadi berkat bagi banyak orang. Yang kita lakukan sebenarnya itu bersifat investasi rohani. Kalau orang dunia memakai uang mereka untuk mendapatkan keuntungan materi, tapi sebenarnya kita, walaupun dunia melihat kita rugi karena kita mengeluarkan, kita berkorban, kita memberi, betul enggak Bapak Ibu Saudara? Tetapi sebenarnya itu adalah untuk investasi rohani di sana. Ya, oke, itu dari mamon, Bapak Ibu. Sampai di sini dulu bagian yang pertama. Mungkin ada yang mau disampaikan, kita akan belajar bersama soal ini. Ya, kalau kita lihat di bagian Lukas 16 ayat 10 sama dengan ayat yang ke-18 ya, di situ tentang kesetiaan. Coba saya bacakan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Kalau ini mudah ya Bapak Ibu, kita semua sepakat ya, setuju? Ini bicara soal setia dalam perkara yang kecil. Kalau itu bisa dilakukan, pasti dipercaya dengan hal yang besar. Dan pasti dia bisa melakukannya. Kenapa? Karena sudah terbiasa dengan hal yang kecil. Betul ya? Nah, memang kesetiaan itu dilihat dari yang kecil dulu memang. Masih ingat Tuhan mengatakan di perumpamaan itu ya, Matius 25. 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Ya, walaupun 5 talenta, hamba itu berkata, Tuhan 5 talenta, sekarang aku dapat 5 lagi. Ya kan? Yang 2 juga begitu, Tuhan aku dapat 2. Terus Tuhan itu jawabnya apa? Apakah ketika hamba tadi menjawab 5 talenta, Tuhan percayakan, kemudian kamu dapat berapa? Enggak. Jadi hamba itu tadi menjawab yang tidak ditanyakan oleh tuannya. Betul enggak? Tuannya hanya mengatakan apa? Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, sekarang kuberikan kepadamu tanggung jawab yang besar. Engkau hambaku yang baik dan setia. Ya, saya berharap kita semua dari yang kecil, ya Bapak Ibu yang punya usaha, ya pekerjaan, mungkin dan pasti merintis dari yang kecil. Ya, susah payah. Ya gitu ya, saudara, babak belur istilahnya. Kemudian Tuhan pimpin karena kita tekun di sana, Tuhan pimpin, Tuhan sertai sampai besar seperti sekarang ini. Ya, ini mudah saja. Dalam konteks pengiringan kepada Tuhan sama, dalam konteks pelayanan ya di gereja juga sama. Tuhan mengajarkan kesetiaan dimulai dari hal yang kecil.
Oke, lalu berikutnya. Jadi jikalau kamu, nah ini ada hubungannya ya. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Nah, kalau begitu yang disampaikan Bu Lura tadi ada benarnya ya. Yang tadi walaupun secara materi fisik ada, itu bukan harta yang sesungguhnya. Ya, jawabannya ada di ayat 11 ini, mau mengkontras membandingkan Saudara, harta yang fana dengan harta yang sesungguhnya. Gitu ya, Saudara, ayat 11. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur atau yang tidak benar, terjemahan ILT itu, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Nah, ini bicara kesetiaan terhadap menggunakan harta itu. Saudara, kalau yang pertama tadi kesetiaan terhadap hal yang kecil, yang kedua kesetiaan terhadap harta benda. Oke, ayat 13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Nah, akhirnya tetap umat Tuhan diperintahkan untuk memilih, Bapak Ibu. Ya, Allah atau mamon. Saudara. Ya, Allah atau mamon. Karena gak mungkin keduanya dipilih. Perumpamaannya tadi jelas ya, Saudara. Jadi mesti pilih salah satu. Kesetiaan terhadap Tuhan atau terhadap mamon. Oke. Lalu ayat yang ke-14. Nah, ini Saudara. Yesus mengajarkan perumpamaan ya mulai pasal 16 ayat 1 sampai 9 sampai dengan ayat 13. Ternyata Saudara lihat di situ. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu. Dan mereka mencemoohkan Tuhan Yesus. Lalu Yesus berkata kepada orang-orang Farisi itu, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Dalam arti apa, Saudara? Walaupun ya ditutupi gitu ya. Manusia memuji, tapi sebenarnya Tuhan tahu hati. Jadi kalau mau jujur, Saudara, di hadapan Tuhan semuanya itu terbuka ya. Nah, jadi apa yang kita pikirkan, yang kita lakukan, yang kita katakan, mungkin bisa untuk menutupi ya di hadapan manusia. Bahkan manusia menilai kita yang sebaliknya, tapi sesungguhnya bisa jadi yang dilakukan dibenci oleh Tuhan. Nah, itu ayat yang ke-14 dan 15 ya. Nah, lalu ayat yang ke-16, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes, dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagainya berebut memasukinya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Nah, ini bicara kesetiaan terhadap firman Tuhan. Nah, jadi orang Farisi dan ahli Taurat ya kalau di bagian yang lain itu seolah-olah ini loh Bapak Ibu. Ya, ingin rebut masuk tapi menghalangi orang untuk masuk padahal dia sendiri tidak masuk dalam kerajaan surga. Gitu ya, Saudara. Orang berusaha ingin masuk dihalangi. Mereka ingin masuk tapi padahal Tuhan tidak mengizinkan mereka masuk dalam kerajaan surga. Gitu ya, karena penuh dengan kemunafikan, kepura-puraan, Saudara, dan Tuhan tahu itu. Mereka senang dihormati manusia, ya, Saudara, tapi tidak tahu yang sebaliknya Tuhan sangat membenci dia. Nah, kesetiaan terhadap apa yang kita lihat di sini? Kesetiaan terhadap firman Tuhan. Ya, bukan Alkitab yang tertulis ini, sebab ini bisa rusak. Bahkan kalau kita melihat saudara kita yang meninggal dimasukkan peti, Alkitabnya pun juga diikutkan di sana ya, Bapak Ibu. Tapi yang dimaksud di sini adalah firman yang ada dalam diri kita. Nah, itu yang kekal ya Bapak Ibu, yang kekal, yang membawa kita sampai di dalam kerajaan surga. Bahkan dikatakan langit dan bumi ini lenyap, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Itu ayat yang ke
16 dan 17. Nah, yang terakhir singgung soal pernikahan, Bapak Ibu. Kesetiaan terhadap pernikahan. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Jadi sekali lagi yang disampaikan Pak Bambang kalau nggak salah bagian ini ya, saudara, kesetiaan terhadap pernikahan. Tidak ada perceraian dengan alasan apapun. Kalau sudah terlanjur bercerai lalu menikah lagi, dikatakan berzina loh Bapak Ibu. Oke, itu ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-18. Kiranya Tuhan memberkati. Di Lukas pasal yang itu ya 16 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-31. Ya, itu konteksnya tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin ya, saudara. Oke, kita lihat dulu, ayatnya agak panjang. Nah, ini sebenarnya boleh disimpulkan ajaran Tuhan tentang kehidupan setelah kematian. Ya, ini yang paling jelas, saudara. Kalau yang lain itu ya sama-samar. Kenapa? Karena nggak pernah kesana kan. Ya, tapi ini Yesus mengajarkan secara jelas kehidupan, nasib kehidupan setelah kematian itu apa. Nah, coba kita lihat dulu Lukas 16 ayat 19 sampai dengan 31 ya. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Nah, ada yang mengatakan ini adalah perumpamaan. Yang namanya perumpamaan itu kan seumpama, berarti bukan yang sesungguhnya, gitu ya Bapak Ibu. Tapi kita melihat di sini perumpamaan yang sekaligus mengajarkan fakta ya, kisah nyata sebenarnya. Jadi ada model perumpamaan yang seperti itu. Perumpamaan dan sekaligus itu kisah nyata atau fakta yang sesungguhnya, saudara. Nah, bagian ini sebenarnya membicarakan tentang keadaan yang sesungguhnya dari orang yang sudah meninggal itu. Nah, sudah lihat ada persamaan ya di situ, bendahara yang tidak jujur dengan orang kaya dan Lazarus. Coba pendahuluannya dimulai dengan ada seorang kaya. Oke, lalu yang kedua memberi nasihat untuk tidak menyimpan harta di bumi tetapi di surga. Yang tadi investasi rohani tadi, kalau berbuat segala sesuatu ya itu sudah
melakukan ya investasi rohani untuk kekekalan. Lalu memberikan panggilan untuk bertobat sebelum terlambat. Nah, ini yang harus kita ingat ya Bapak Ibu. Tuhan masih memberi kesempatan, makanya hidup dalam pertobatan. Karena hidup ini dikatakan ya sebelum terlambat. Kalau sudah mati ya sudah selesai. Gitu ya Bapak Ibu. Oke, yang keempat, menentang pendengar untuk berbalik kepada ajaran hukum Taurat dalam hubungannya dengan penggunaan kekayaan, praktek kejujuran dan rasa hormat, serta ini yang penting, aplikasi dari belas kasihan dan kasih kepada sesama. Kalau kita lihat orang kaya tadi, saudara, dosanya apa kalau ditanya? Ya nggak peduli dengan sesama kan. Saudara, Lazarus yang miskin, kelaparan, badannya penuh dengan borok, ya dia nggak peduli, dia nggak perhatikan di sana. Persoalan dia tiap hari pesta pora, pakai baju yang bagus, mahal, sebenarnya nggak salah. Ya maklum orang kaya soalnya. Jadi tiap pagi makan di restoran A, siang restoran B, lalu malam di C. Bahkan ada orang yang berkata, makan di mana? Di Tretes. Makan aja di Tretes Bapak Ibu ya. Saudara, karena se-Surabaya sudah dicoba semua restorannya. Jadi yang belum di mana? Bahkan luar kota yang lain. Ya nggak apa-apa, saudara. Karena orang kaya ya, pakai uangnya sendiri, silahkan. Tapi yang tentang Tuhan, kalau kita lihat ya ini Bapak Ibu. Ya, egois, lalu benar-benar nggak peduli kepada sesamanya. Nah, kita lihat ada dua bagian penting ya. Yang pertama, prestasi dari kehidupan dan kematian di bumi, lalu menjelaskan keadaan surga dan neraka. Kehidupan dan kematian di bumi itu fakta ya Bapak Ibu. Lalu ini yang terpenting, yang kedua, Tuhan mengajarkan tentang surga dan neraka. Nanti kita akan lihat. Nah, saya istilahkan di sini dan sekarang. Tadi dikatakan di sini di bumi ada orang kaya yang sangat egois yang tidak peduli dengan orang miskin. Gitu ya. Lalu yang kedua, ada orang miskin yang namanya Lazarus yang sangat menderita. Sehingga ada teman saya yang mendirikan pelayanan namanya pelayanan Lazarus Bapak Ibu. Nah, isinya apa? Pelayanan kepada orang-orang miskin Bapak Ibu. Gitu ya. Sesuai dengan namanya. Jadi pemulung ya, orang miskin, gelandangan, nah itu ditampung, dilayani sama mereka. Sehingga nama pelayanannya adalah pelayanan Lazarus ya, sesuai dengan ayat ini. Nah, akhirnya keduanya sama-sama meninggal, Bapak Ibu. Nah, ini yang penting. Setelah meninggal di sana dan kemudian ya, kalau tadi di sini dan sekarang di dunia, lalu yang kedua di sana dan kemudian. Nah, segala sesuatu berubah saat kematian itu tiba. Nah, firman Tuhan mengatakan Lazarus tadi dikatakan ada di tempat kehormatan. Ya, disebut di pangkuan Abraham dan menikmati persekutuan dengan Allah. Nah, pangkuan Abraham ini ada mahasiswa saya yang meneliti tentang surga, Bapak Ibu. Ternyata istilah yang diterjemahkan surga itu bermacam-macam. Ya. Nah, salah satunya adalah pangkuan Abraham. Jadi sebenarnya ini bukan secara hurufiah Lazarus yang miskin menderita di dunia lalu mati kemudian di pangkuan Abraham seperti seorang anak kecil yang dipangku oleh papanya. Enggak. Ya, ini bahasa figuratif artinya ada di dalam kerajaan surga. Lalu orang kaya. Ya, tadi ketika mati tidak menyandang sebutan kaya lagi, saudara, tapi merasa sendirian karena terpisah dari Allah. Nah, terpisahnya apa? Tadi ayat 23 mengatakan Bapak Abraham, apa saudara? Lihat ya, aku menderita sengsara di alam maut. Nah, saudara, terjemahan King James itu in hell. Apa? Neraka. Gitu ya, ayat yang ke-22. Lalu ditambah lagi ayat 24. Aku sangat kesakitan di dalam nyala api. Ya, ini apinya api yang tidak pernah terpadamkan, api yang besar, Bapak Ibu. Kemudian aku ada ayat 28 di tempat penuh dengan penderitaan. Wah, ini gambaran dari neraka ya, Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, lalu disebut oleh Abraham itu anak. Gitu ya, saudara. Oleh Abraham, bapak orang beriman, ayat 25. Nah, kita melihat hubungan fisik tidak otomatis menyebabkan ikut beriman. Nah, artinya disebut anak ini bisa jadi orang Israel, ya Bapak Ibu,
keturunan Abraham secara fisik, ya. Tetapi kita lihat hubungan fisik, ya, tidak otomatis menyebabkan ikut beriman juga. Gitu kan? Ya, satu contoh, keluarga Kristen. Semuanya Kristen, puji Tuhan. Semuanya percaya Yesus, puji Tuhan. Tapi ada juga yang nggak percaya Tuhan, ada. Bahkan saya pernah lihat ada satu keluarga, saudara, anaknya itu beda-beda keyakinannya. Lalu saya tanya, loh, kamu Kristen ya? Iya. Terus anak-anakmu kok beda-beda semua? Lalu dijawab, demokrasi Pak, Pancasila katanya. Nah, ini orang tua yang nggak beres ini, saudara. Ya, dia nggak mengarahkan anaknya untuk satu iman dengan dia, tapi membebaskan, membiarkan anaknya yang sebenarnya masih kecil bisa dididik, ya, sesuai dengan iman orang tuanya, ini malah dibiarkan bebas. Ini saya pikir bukan orang tua yang baik ya Bapak Ibu ya. Justru yang nggak bertanggung jawab ini. Ya, nah akhirnya benar, hubungan secara fisik tidak otomatis menyebabkan ya semuanya satu iman di sana. Nah, saudara lihat, di neraka pun tetap tidak bertobat. Ya, akhirnya contohnya apa? Ayat 27 ayat 29 tadi. Karena dia orang kaya biasa perintah-perintah sebagai seorang bos ya, perintah-perintah bawahannya. Bapak Abraham juga diperintah ya di situ, saudara. Dia lupa kalau sudah ada di neraka. Tapi dia masih perintah-perintah juga, saudara-saudara. Nah, itu nasib orang kaya. Nah, sekarang kita lihat aplikasinya. Kaya itu bukan dosa. Amin, Bapak Ibu Saudara. Semua ingin kaya, ya kalau bisa Pak ya. Gitu ya. Kaya bukan dosa. Tetapi yang berdosa itu adalah ketika mencintai uang. Mamon tadi masih ada hubungannya ya. Mengandalkan mamon itu, ya, mengutamakan dalam hidupnya itu. Makanya ada lagu sekolah minggu lama ya, apa yang dicari orang, uang, gitu ya. Apa yang dicari orang, siang, pagi, siang, sore, petang, uang, uang bukan Tuhan katanya. Nah, jadi 1 Timotius 6 ayat 10 mengatakan akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Makanya Tuhan tadi mengatakan tidak boleh cinta dua hal. Mamon apa Tuhan? Pilih salah satu. Oke, yang kedua, jangan merasa hidup paling benar. Gitu ya, saudara, hidup benar. Paling benar di antara yang lain. Enggak. Jangan hidup dalam kemewahan. Saudara, nah ini yang harus diingat ya, karena ada orang lain yang kekurangan. Ya, saudara, pesta sekali-sekali, tapi kan enggak tiap hari ya Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya, kita diajar Tuhan untuk peduli dengan kesusahan orang lain. Seperti yang disampaikan Pak Sarif ya, kalau melihat orang lain yang seperti itu, ditegur katanya, puji Tuhan ya. Ternyata, waduh, orang itu kok bisa bersyukur, menerima apa adanya, lalu kita yang sudah cukup kok merasa kurang, ya saudara. Lalu yang terakhir, keturunan Abraham tidak otomatis dijamin keselamatannya ya, secara fisik tadi enggak. Oke, Tuhan memberkati Bapak Ibu.